Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diantarkan oleh kasih karunia-Nya untuk memasuki hari yang baru pada hari ini. Untuk itulah kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan sapaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus itu yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami menyampaikan untuk memperkenalkan saya adalah Pendeta Weber Siregar, pendeta yang baru melayani di HKBP Kemang Pratama, Resort Rawalumbu. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Salam sejahtera, kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita. Firman Tuhan pada kita hari ini yaitu yang terangkat dari kitab Nabi Yeskel pasal 20 ayat 17, demikianlah firman-Nya. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas ini adalah bagian dari nubuat dan pesan yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeskel kepada umat pilihan, yaitu umat bangsa Israel. Pada masa itu yang selalu dikaruniakan Allah dalam penyertaan di tengah-tengah perjalanan kehidupan umatnya. Tetapi dalam perjalanan itu Allah melihat bagaimana pernyataan umatnya yang telah menolak untuk mendengarkannya, yang telah membuat perlawanan tidak seturut dengan perintah Allah. Dan bahkan dalam kehidupan umat Tuhan, mereka tetap mempraktikkan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak sepadan yang diinginkan oleh Tuhan. Termasuk dalam penyembahan berhala, mereka selalu tidak luput dari kegiatan tersebut yang membuat bagaimana Allah untuk bertindak kepada bangsa itu. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nas ini Allah memberikan bagaimana akibat dari perbuatan mereka itu yang tidak seturut dengan perintah Allah. Yang pertama adalah akibatnya Allah berniat untuk mencurahkan kemarahannya dan bahkan murkanya atas mereka, agar setimpal dari perbuatan mereka yang tidak seturut dengan keinginan Allah. Yang kedua akibatnya adalah Allah ingin menghukum bangsa Israel karena mereka terus-menerus berdosa dan bahkan berulang-ulang mereka lakukan untuk menyakiti hati dan perasaan Allah. Dan bahkan mereka sampai telah berpaling dari perintah-perintahnya. Dan akibat yang ketiga, bagaimana atas perbuatan mereka Allah membenci atas Israel yang selalu berperilaku durhaka. Dan bahkan mereka telah mengingkarkan janjinya akan kesepakatan bersama Allah di dalam peneguhan perjanjian penuntunan Allah untuk membawa mereka keluar dari tanah untuk menuju ke tanah perjanjian. Allah berjanji bahwasanya umat Israel tidak akan pernah menikmati warisannya jika mereka tidak mau kembali bahkan bertobat menuju ke jalan Allah. Dan akibat yang keempat di sini, Yeskel mengingatkan para umat Tuhan, Allah telah berpaling mukanya dari hadapan bangsa Israel yang selalu mencuri kemuliaan Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui nas ini kita ingin diajak serta bagaimana tuntunan kasih Tuhan yang begitu setia dalam menuntun, mengarahkan dalam setiap perjalanan kehidupan umatnya. Di sini pesan dari firman Tuhan bagi kita di hari ini. Nas ini sangat jelas untuk menunjukkan bahwasanya Allah adalah Allah yang cemburu. Dan Allah akan menghukum bagi siapapun yang selalu terus-menerus melakukan perbuatan jahat dan meninggalkan Allah. Meninggalkan perintahnya, meninggalkan hukumnya maupun nasihat-nasihatnya. Oleh karena itu bagaimana sifat yang pertama ini, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh karenanya lah kiranya
kita selalu dapat melihat bagaimana kehendak dan keinginan Allah agar dapat seturut dengan tujuan kehidupan kita bersama tuntunan kasih setia Tuhan. Yang kedua, pesan dari firman ini dikatakan bahwasanya ini merupakan peringatan untuk mengingatkan kembali, mereview kembali umat Israel tentang pentingnya setia dan juga taat kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Ini poin yang kedua, kita disegarkan bagaimana akan kesetiaan kita dari penuntunan kasih setia Allah. Bagaimana ketaatan kita untuk mensyukuri atas kemurahan dan kebaikan Allah yang telah menyertai dalam hidup kita. Karena itulah setia dan taat ada merupakan buah konsekuensi dalam kehidupan kita. Agar di situ kita mempunyai satu komitmen dalam perjalanan kita, dalam tuntunan Tuhan. Di sini kita selalu dapat melihat bagaimana perasaan dan yang telah kita rasakan akan kesetiaan dan ketaatan dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini yang ketiga, intisari yang ingin dikatakan dalam nas ini adalah merupakan gambaran Allah yang menunjukkan belas kasihannya terhadap umatnya. Meskipun dalam perjalanan umat Tuhan yang selalu berperilaku salah, yang selalu berperilaku untuk berniat meninggalkan Allah, yang selalu berperilaku berbuat dosa dan melanggar akan ketentuan yang telah Allah berikan bagi mereka, ternyata lebih besar kasih sayang Tuhan dan kesabaran Allah terhadap umatnya. Oleh karenanya nas ini berkata ayat 17 tadi, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Itulah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Lebih besar ternyata kemurkaan Allah, amarah Allah lebih besar, yaitu kasih sayang Allah, kesabaran Allah. Inilah yang menjadi harapan umat-umat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, walaupun kita senantiasa berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan, bahkan melanggar hukumnya, tetapi lebih besar kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita, dan bahkan Dia selalu menganugerahkan kehidupan kita penuh sukacita dan di dalam kebahagiaan semata hanya di dalam Tuhan. Kiranya di hari ini kita dituntun melalui firman ini bagaimana besar kasih sayang Allah yang begitu setia menuntun hidup kita, dan Dia selalu membawa kita untuk menuju harapan yang penuh dengan damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan mengucap terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah setia menyertai kami, mengantarkan pada kehidupan yang baru, hari yang baru dan pengharapan yang baru. Untuk memulai kehidupan kami pada hari ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menjadi gembala yang baik dalam hidup kami, melawat kami, menjagai, memelihara kami. Kiranya otoritas hidup para umat-Mu, dimanapun kami beraktivitas pada saat ini, kami serahkan hanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan semata. Berkati seluruh jerih upaya pekerjaan kami, agar itu dapat kami pergunakan di dalam sukacita kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hanya di dalam kasih Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Jehovah pandongani ina porseai ibana patuduh
di